Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine di sini akan mempresentasikan hasil dari literatur review untuk metode IECF. Selanjutnya untuk jurnal terkaitnya dengan judul Moderate Accuracy of Survey Responses about Infant and Young Child Feeding Counseling Reported by Mothers with Children Less than 1 year of age in India. Selanjutnya tujuan penelitiannya di sini untuk menguji validitas laporan ibu mengenai metode IECF yang diterima selama kontak berbasis komunitas dan faktor-faktor yang terkait dengan akurasi pelaporan di Bihar, India. Untuk sampel penelitiannya itu sebanyak 353 wanita yang memiliki anak berumur 0 sampai 11 bulan. Lalu juga ada frontline workers yang bertugas memberikan edukasi IECF di desa mereka. Total sampel dari frontline workers terdiri dari 40 accredited social health activists atau ASHA dan 40 Anwandi workers. Selanjutnya untuk instrumen penelitian di sini sebagai gold standarnya yaitu observation checklist, yaitu pengamat terlatih itu mencatat secara real time layanan dan pesan IECF yang disampaikan oleh ASHA dan AWW. Untuk cue card-nya juga diberikan kepada ibu sebagai recall aid yang isinya vaksinasi COVID-19. Instrumen pelaporan ibu, kuesioner wawancara tidak lanjut dilakukan 2 minggu setelah observasi yang isinya pertanyaan inti IECF yang mengukur penerimaan konseling selama 2 minggu, lalu pertanyaan terbuka dan terarah untuk mengukur laporan spesifik ibu tentang 10 IECF. Lalu untuk pengukuran faktor lainnya, instrumen terpisah untuk mengukur faktor-faktor yang mungkin memengaruhi akurasi pelaporan IECF. Contohnya skor stres mental dengan alat screening WHO dan skor social desirability. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama persiapan dan pemilihan sampel. Total subjek yang diamati yaitu 80 pekerja frontline workers, ada 40 ASHA dan 40 AWW. Lalu ada tim lapangan sebanyak 26 orang, 20 pengamat wanita dan 6 enumerator. Tim dilatih intensif melalui sesi kelas dan praktik lapangan, teknik shadowing frontline workers, dan juga penggunaan daftar periksa observasi dan kuesioner survei. Standarisasi pengkodaan pada daftar periksa distandarisasi menggunakan video kunjungan rumah yang direkam sebelumnya. Lalu untuk gold standarnya di sini shadowing frontline workers, jadi itu pengamat terlatih mengikuti ASHA dan AWW sepanjang hari dan mencatat interaksi dan kegiatan rutin secara langsung. Lalu juga observasi interaksi kunjungan rumah pertama dan mencatat layanan dan pesan IECF yang disampaikan, dan juga memberikan cue card ibu yang diamati diberi cue card di akhir kunjungan. Lalu observasi komprehensif semua kunjungan di rumah dan pertemuan komunitas diamati dan dicatat. Untuk wawancara survei tindak lanjutnya, waktu pelaksanaannya itu 2 minggu setelah observasi kunjungan rumah pertama. Enumerator mengunjungi kembali responden yang terdaftar. Lalu juga ada metode pertanyaannya itu menggunakan pertanyaan inti IECF. Diawali pertanyaan terbuka untuk unprompted recall, diikuti dengan pertanyaan terarah jika responden tidak bisa mengingat. Lalu pengumpulan data tambahan seperti karakteristik ibu, praktik dan pengetahuan IECF, skor mental health, ketahanan pangan di rumah tangga, dan status sosial ekonomi. Untuk pengolahan datanya di sini validasi menggunakan data gold standard dibandingkan dengan survei pada wawancara tidak lanjut selama 2 minggu. Untuk analisis validasi, perhitungan validitas individu di sini diukur menggunakan sensitivitas. Untuk perhitungan bias populasi diukur menggunakan rasio perkiraan cakupan survei terhadap hasil observasi. Lalu yang terakhir, analisis faktor-faktor terikat di sini diukur dengan model regresi multivariabel yang mengukur faktor-faktor yang terkait dengan akurasi pelaporan. Penyajian datanya di sini ada grafik dan juga ada tabel, lalu ada grafik sensitivitas. Selanjutnya untuk validasi di sini AUC sebesar 0,60, akurasi sedang, dan base populasi menunjukkan base populasi yang rendah. Estimasi titik sensitivitas dan spesifisitas di sini 95%. Dengan 95% CI yaitu sebesar 0,52 dan 0,67. Untuk reliabilitasnya di sini proses pelatihan dan standarisasi pengkodaan observasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengamat mencatat kejadian dengan cara yang konsisten. Kelebihannya di sini standar internasional sudah tervalidasi, mudah diterapkan karena sederhana, menilai aspek penting berkaitan dengan status gizi bayi, dan juga dapat menangkap perubahan praktik pemberian makan dalam jangka pendek. Untuk kekurangan dari metode IECF yaitu hanya menjelaskan praktik
praktik pemberian makan ke bayi namun tidak mengukur jumlah asupan gizinya. Potensi bias dari recall yang dilakukan dan juga kurang bervariasi pada musiman dan juga pola makan, tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan budaya. Potensi biasnya di sini yang pertama, bias recall 24 jam dari ibu. Solusi biasnya ini memberikan alat bantu QR untuk mengingat makanan apa sih yang dikonsumsi oleh anak. Bias dari pengamatan yang dilakukan oleh frontline workers kemungkinan memberikan konseling yang lebih baik karena sadar sedang diamati. Solusi biasnya di sini melakukan pelatihan ekstensif pada pengamat untuk hanya mencatat tanpa mengintervensi dan meyakinkan petugas bahwa tujuan studi adalah validasi laporan ibu bukan evaluasi kerja. Lalu kesalahan dalam interpretasi data. Solusi biasnya di sini pelatihan intensif dan standarisasi bagi pengamat menggunakan daftar periksa observasi dan praktik lapangan untuk memastikan konsistensi dalam cetak data gold standard. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.